Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kontributor MDTA Baitul Arafah Channel dalam acara Reportase Lapangan. Pemirsa MDTA Baitul Arafah Channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendaftaran kafilah untuk ajang Porsadin Pekan Olahraga dan Seni Antardiniah ke-9 Kota Padang resmi dimulai pada hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024 bertempat di Masjid Al-Bahari. Proses pendaftaran berlangsung dari pukul 8 hingga 12 siang. Dalam kesempatan terpisah, Ketua LKM Kota Padang, Suwati Datuk Garang, menyampaikan harapannya agar Porsadin ke-9 ini mampu melahirkan generasi emas, bukan generasi cemas, dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Mari memacu diri demi prestasi kita, mari benahi diri demi ibadah kita, jaga sportivitas untuk menuju cita-cita, demi berprestasi di arena Porsadin. Satu tekad menjadi yang terbaik bagimu, berjuang hati-hati dalam menjemput Tuhan, besarkan jiwa dan tak akan tetap terjaga, kala keberhasilan yang masih tertunda. Pekan olahraga seni dunia, wujudkan persaudaraan, bangun tubuh kuat, jiwa hebat, lembutkan hati, perindah alam. Mari memacu diri demi prestasi kita, mari benahi diri demi ibadah kita, jaga sportivitas untuk menuju cita-cita, demi berprestasi di arena Porsadin, demi berprestasi di arena Porsadin. Kemudian apa yang terdengar dari Ambo tadi ucapan ya, bahwa ada semacam kegiatan serupa tak sama dengan kegiatan keagamaan yang akan dilakukan ini yang namanya Porsadin, Pekan Olahraga Seni Tingkat Antar MDA. Itu semacam kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita ke depan, sambil mempersiapkan kualitas anak-anak kita, baik secara fisik, baik secara mentalnya, baik secara keilmuannya, dan cari penguasaan keimannya apa yang diyakininya, yaitu Islam. Kenapa kita harus berusaha? Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan yang namanya Porsadin ini. Sangat besar maknanya untuk membangun sumber daya manusia ke depan. Sebab kita sekarang berharap ke depan masyarakat kita Indonesia ini akan menghadapi era yang disebut oleh kita semua Indonesia Emas. Untuk mewujudkan masyarakat di dalam Indonesia Emas itu tidak semudah membalik telapak tangan. Harus mempunyai usaha-usaha, strategi-strategi yang perlu kita persiapkan, termasuk salah satu kegiatan Porsadin. Porsadin ini dibina terus sehingga kegiatan-kegiatan pembinaan itu tidak terputus. Jadi oleh sebab itu Porsadin sangat besar manfaatnya untuk kita bersama, khusus Kota Padang, umumnya kita Sumatera Barat. So kita lihat situasi sekarang ini, anak-anak kita harus kita beri pemahaman yang punya konteks betul-betul keyakinannya itu betul-betul istiqamah
ia jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak perlu dibuat, yang tidak perlu menyisihkan perasaan kita sebagai umat Islam. Jadi oleh sebab itu istilah Minang malabihi anca-anca mengurangi sia-sia. Letakkanlah perbuatan itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan norma-norma yang kita yakini yaitu Islam. Kalau yang sudah jelas itu semacam kegiatan yang intinya pada keyakinan-keyakinan yang lain, saya kira menurut saya tidak perlu itu dilakukan. Supaya jangan terpengaruh generasi kita. Nanti berakibat anak kita nanti sama saja semua kegiatan ini. Manakah ritual yang lain, manakah ritual kita ini. Itu perlu kita tata sekarang, kita persiapkan. Porsadin menurut kita Minang namanya Allah ba pinteh sebelum nyanyi. Itu Allah ba sambui sebelum jatuh, stadion payung sebelum jatuh. Oleh sebab itu kita mengajak semua lapisan masyarakat perlu menurahkan perhatian harapan-harapan yang dilakukan oleh Porsadin ini. Barangkali itu. Terima kasih banyak Buya. Harapan Buya tuh kafilah wak besok Buya. Harapan Buya untuk kafilah terutama peserta gitu ya. Nah, juga pada hari ini kepada peserta perlu diharapkan ikuti dengan secara sungguh-sungguh. Jangan diambil kompetensi batandiangnya, tetapi ambillah sisi-sisi yang sempat untuk mengambil iktibar yang sangat bermanfaat untuk masa depan para peserta. Satu. Yang kedua, diharapkan kepada semua orang tua berikan support pada anak-anak kita. Dukung anak-anak kita, arahkan anak kita demi harapan-harapan apa yang disebut kita tadi itu Indonesia emas, ya emas senang semacam bahagia anak-anak kita. Kira-kira begitu ya. Beliau juga mengajak seluruh elemen Tigo Tungku Sajarangan untuk memberikan dukungan moral dan material terhadap kegiatan keagamaan tingkat diniyah ini. Untuk pemerintah Pak Al ya. Usaha daripada kalangan pelaku-pelaku diniyah awaliyah ini itu semacam kegiatan yang besar pengaruh terhadap perkembangan SDM masyarakat kita nanti. Perlu kita apresiasi dari seluruh masyarakat yang tergabung dalam Tungku Tigo Sajarangan. Baik ulama, baik nenek mama, baik pemerintah selaku cedik pandai. Pemerintah yang punya lengkap sarana prasarana ada, uang ada di pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan juga selama ini juga sudah memberikan dorongan ke depan harus beri penguatan-penguatan sehingga kokoh. Ini mama juga itu melihatkan apa mereka tidak hanya sekedar duduk mota, bukan gitu fungsi ini mama sekarang. Dan juga para ulama harus mengawal semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengembangkan, memantapkan akidah anak-anak kita sendiri. Jadi oleh sebab itu dari segi pemerintah akan selalu mendukung dan mensupport apakah itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan tenaga guru diniyah, apakah itu memberikan support bentuk jasa-jasa hibah segala macam, sehingga muncullah duduk surang basampi-sampi duduk bersama lapang-lapang. Terima kasih. Mulyadi, kontributor MDTA Baitul Arafah Channel melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.